Hai, selamat datang kembali di Katukat. Mungkin sedikit berlebihan di judulnya, tapi memang 12 film ini adalah 12 besar film yang saya tonton berulang kali. Mungkin memang ya ada yang puluhan, ada yang ratusan, dan beberapa film ini sudah saya tonton sejak saya SMA sampai sekarang. Mengapa film-film ini saya tonton berkali-kali? Karena memang selain suka, film ini banyak berjasa secara emosional bagi saya. 12 film ini yang pasti bukanlah film terbaik dibanding film-film lainnya, tapi adalah film yang sangat saya sukai, film yang sering kali saya tonton ulang, walaupun sekedar potongan dialog, potongan scene melalui YouTube. Tapi memang film ini berkali-kali saya tonton ulang untuk menjemput, ya mungkin untuk nostalgia, mungkin untuk mendapatkan kejutan baru. Ya terkadang ada beberapa jenis film yang saat kita tonton pertama kita tidak terlalu relate, tapi setelah kita tonton berkali-kali kita justru menemukan hal-hal baru yang selama ini tidak kita pahami, ya, mungkin berdasarkan background pengalaman kita, pengetahuan kita. Tapi setelah ditonton 2 kali, 3 kali, terasa lebih seru, terasa lebih relate, dan terasa lebih menarik saat ditonton ulang. Nah, 12 film ini saya anggap sebagai film yang jadi soundtrack bagi saya. Kalau ada lagu yang kita anggap sebagai soundtrack kehidupan, maka 12 film ini saya anggap sebagai film yang berjasa untuk mengisi hari-hari saya. Dan bisa dibilang bahwa film ini adalah terapi bagi saya sendiri. Di urutan 12 ada One Day. Saat pertama sekali menonton film ini, usia saya masih 25 tahun. Waktu itu kebetulan filmnya juga bercerita tentang sepasang karakter yang kehilangan arah, kehilangan harapan di usia 25 tahun. One Day bercerita tentang Emma yang diperankan oleh Anne Hathaway dan Dexter yang diperankan oleh James Sturges yang pertama kali bertemu saat hari kelulusan mereka. Setelah pertemuan itu, mereka memutuskan untuk berteman dan selalu mengadakan pertemuan kembali di tanggal yang sama setiap tahun selama 1 hari. Pertemuan kedua tokoh ini berlangsung bertahun-tahun hingga 20 tahun kemudian, dan kita bisa melihat perubahan setiap karakternya mengikuti perkembangan zaman. Emma adalah perempuan cantik dan pintar, tapi sayangnya nasibnya kurang baik di karir dan percintaan. Sebaliknya Dexter malah sukses di karir dan percintaan. Sampai kemudian keadaan berbalik, dan ketika hidup seolah memisahkan mereka berdua, tiba-tiba justru kemudian mempertemukan keduanya. Film ini berbicara tentang kegagalan, tentang harapan, tentang penyesalan. Karya sutradara Lon Servik ini bagi saya secara sederhana mampu memikat dengan drama percintaan yang realistis. Dialognya cukup puitis di beberapa bagian, tapi juga berlangsung alamiah di bagian lain. Dan bagian terbaik dari film ini adalah ketika Anne Hathaway berbicara dengan aksen British, sementara kita tahu bahwa Anne Hathaway adalah aktris berkebangsaan Amerika. Dan di urutan 11 ada The Intern, masih diperankan oleh Anne Hathaway. Kali ini Anne Hathaway adalah seorang pemilik perusahaan mode yang sangat ambisius dan perfeksionis berhadapan dengan karyawan magang senior bernama Ben yang diperankan oleh Robert De Niro. Ben adalah representasi dari generasi tua yang memiliki etos kerja yang bagus, tapi harus keep up dengan zamannya. Perusahaan tempatnya magang adalah perusahaan jual beli online yang sangat besar, di mana Ben terpaksa harus beradaptasi dengan zamannya, dengan lingkungan kerja, serta dengan bosnya Jules yang perfeksionis dan sangat ambisius. Awalnya Jules sebagai representasi kaum muda yang sangat progresif menyepelekan keberadaan Ben yang dianggap sangat tidak bisa keep up dengan perusahaannya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa pengalaman tidak bisa dibohongi, sesuai dengan tagline film ini, "Experience never get old." Walaupun Ben sudah tua, tapi pengalaman yang dia miliki seolah tidak lekang oleh zamannya. Yang saya sukai dari film ini selain tema dunia muda versus dunia tua ini adalah bagaimana permainan Robert De Niro yang sangat rileks. Saya bisa merasakan bagaimana karakter Ben di sini mengalir begitu saja, walaupun dan pada saat yang sama dia bisa menampilkan karakter orang tua yang sangat optimis walaupun di usia lanjut. De Niro banyak terlibat di dalam film-film bagus pada usia muda, bahkan sampai di usia saat ini. Tapi di film ini saya anggap adalah salah satu film di mana dia bisa menggali kemampuan aktingnya yang sangat rileks, sangat santai, sangat flawless, sehingga kita bisa melihat permainannya yang tanpa beban di sini. Dan garapan sutradara Nancy Meyer ini juga sangat membumi, mengalir begitu saja, dan kadang membuat saya menghayal. Saya berharap di hari tua saya akan sekeren seperti Ben ini. Di urutan ke-10 ada Notting Hill. Pertama kali saya nonton film ini mungkin ketika saya masih SMA, sekitar tahun 2000-an awal. Film ini dirilis tahun 99, dan perasaan saya ketika pertama kali menonton film ini setelah 2 dekade masih sama seperti saya saat menonton pertama dulunya.
Film ini dianggap cheesy dan corny bagi sebagian orang karena dua karakter yang diperankan oleh Julia Roberts dan Hugh Grant di sini dianggap sebagai too good to be true. Tapi bagi saya sendiri, karena Julia Roberts dan Hugh Grant mampu memainkan perannya secara matang, secara dewasa, film ini tidak corny sama sekali. Notting Hill bagi saya adalah penutup generasi romcom di mana tidak ada lagi romcom sejenis pada generasi setelahnya. Romcom setelahnya kebanyakan hanyalah cerita cinta yang sangat nyinyir, berupaya keras menjadi lucu. Sementara Notting Hill adalah kemasan lengkap, baik di segi akting, penulisan, dan berkat penyutradaraan dari Roger Michell yang sophisticated, film ini menutup dekade 90-an dengan sangat gemilang. Dan membuat romcom di generasi setelahnya hanyalah berupaya meniru film ini, sementara tidak mampu menyainginya. Di urutan 9 ada Sleepless in Seattle. Walaupun 90-an adalah masa keemasan Tom Hanks di mana dia banyak memerankan film-film bagus serta menerima penghargaan Oscar, saya menganggap Sleepless in Seattle adalah salah satu film terbaiknya dan yang paling sering saya tonton ulang. Walaupun Forrest Gump, Saving Private Ryan, The Terminal, dan Castaway lebih monumental dibanding film ini, tapi secara emosional Sleepless in Seattle terasa lebih kena bagi saya. 90-an adalah masa di mana pasangan Tom Hanks dan Meg Ryan dianggap sebagai pasangan paling ideal di seluruh film komedi romantis. Semoga saya nggak salah paham ya, tapi menurut saya drama komedi romantis di era 90-an dibuat untuk penonton yang lebih dewasa. Sementara sekarang romcom dibuat untuk penonton lebih muda atau penonton remaja. Sleepless Seattle memang tidak ditargetkan untuk penonton remaja karena memang film ini bercerita tentang bercerita tentang Tom Hanks di sini memerankan seorang duda beranak satu yang susah move on dari mendiang istrinya. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan perempuan yang dijodohkan oleh anaknya sendiri melalui jasa sebuah channel di sebuah radio di Seattle. Film ini adalah salah satu film Tom Hanks yang paling sering saya tonton ulang, entah mengapa, tapi Sleepless in Seattle terasa sangat dekat walaupun cerita ini sama sekali tidak merepresentasikan kehidupan personal saya, tapi Sleepless in Seattle terasa sangat dekat. Entah kenapa. Di urutan ke-8 ada You've Got Mail. Masih diperankan oleh pasangan Tom Hanks dan Meg Ryan dan disutradarai juga oleh Nora Ephron yang menyutradarai Sleepless in Seattle. Ini adalah film perselingkuhan melalui media internet pertama, atau mungkin yang setidaknya film bercerita tentang perselingkuhan internet di generasi awal. Dan film ini memang menceritakan tentang pertemuan tidak sengaja antara Joe dan Kathleen lewat internet. Seiring berjalannya waktu, mereka intens berkirim email, padahal pada waktu bersamaan masing-masing mereka memiliki pasangan. Intensitas berlebihan melalui internet yang dilakukan oleh Joe dan Kathleen kemudian membuat mereka merasa sepertinya ada sesuatu di antara mereka berdua. Hingga akhirnya mereka merasa melangkah terlalu jauh dan terpaksa meninggalkan pasangan mereka masing-masing. Entah mengapa film ini dianggap sebagai film tentang perselingkuhan online yang sangat romantis. Walaupun perbuatan mereka dianggap mungkin salah ya bagi sebagian orang, tapi entah mengapa perselingkuhan online ini berlangsung sangat masuk akal dan manis. Dan dianggap bukan lagi sebuah kesalahan. Dari awal interaksi antara Tom Hanks dan Meg Ryan, kita sudah bersimpati dengan kedua pasangan ini dan ingin hubungan mereka lebih jauh dari sekedar teman chatting saja. Di urutan ke-7 ada Down by Law. Ini adalah film independen karya sutradara idealis Jim Jarmusch. Film ini diproduksi dengan cara yang unik, yaitu dengan warna monokrom atau hitam putih. Ya, karena dia sutradara idealis independen, dia bebas saja mau pakai warna hitam putih ataupun berwarna. Film ini sangat menarik bagi saya, terutama karena pemain yang dilibatkan di sini adalah orang-orang yang dipercaya Jim Jarmusch memiliki selera artistik yang baik. Ada penyanyi Tom Waits, ada John Lurie, dan ada aktor Roberto Benigni. Film ini diisi oleh dialog-dialog yang jenius dan lucu. Ketiga aktor kadang berimprovisasi dan secara ajaib justru memberikan nilai tambah bagi film ini. Walaupun terkadang Roberto Benigni terasa mencuri spotlight, tapi Tom Waits dan Lurie mampu mengimbangi permainan Roberto di sini. Memang kalau kita tonton film ini ada semacam plot hole atau ada celah untuk kita pertanyakan mengapa bisa begini, mengapa bisa begitu secara alur cerita yang mengganggu logika ceritanya, tapi itu semua tertutup dengan dialog cerdas dan tektokan ketiga pemain ini. Bagi saya ini adalah film yang keren dan kayaknya sudah lebih dari 10 tahun saya selalu mengulang-ulang film ini kembali untuk menikmati dialog sarkas antara ketiga pemain ini, terutama dialog-dialog cerdas yang dikeluarkan oleh Roberto Benigni. Di urutan ke-6 ada Dead Poets Society. Bagi kalian penyuka sastra, wajib nonton film ini karena
Film ini adalah tribut bagi mereka yang menghabiskan masa muda dengan mengasingkan diri dari dunia luar demi menemukan kata-kata untuk dijadikan puisi. Berawal dari seorang guru, John Keating, yang diperankan oleh Robin Williams, yang mengencourage siswa untuk menulis puisi, untuk membuat komunitas sastra yang kemudian mereka namakan dengan Klub Sastra Dead Poets Society, di mana sebelumnya Robin Williams dan teman-temannya juga membuat komunitas dengan nama yang sama. Film ini tidak hanya berbicara tentang sastra, tapi juga berbicara tentang dunia pendidikan dan bagaimana sastra diajarkan di sekolah. Film ini adalah simbol kebebasan dan tantangan untuk melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Film ini menginspirasi banyak penulis, banyak komunitas sastra untuk lebih giat, untuk lebih produktif di dalam sastra. Karena memang film ini berbicara tentang mereka. Jarang sekali kita menemukan film yang secara khusus berbicara tentang dunia yang dianggap tidak populer ini. Dan Dead Poets Society adalah sedikit dari daftar itu. Di urutan kelima ada Pulp Fiction. Pulp Fiction mungkin bukanlah karya Quentin Tarantino yang paling bagus, tapi Pulp Fiction adalah karya Quentin Tarantino yang paling penting menurut saya. Karena film inilah yang banyak mengangkat namanya hingga kemudian Quentin Tarantino lebih dikenal secara luas. Pulp Fiction adalah contoh paling ideal tentang bagaimana sebuah film dibuat. Semua lini di dalam film ini dipersiapkan secara matang sehingga tidak ada yang satupun elemen yang sia-sia. Dialog-dialognya berkelas, aksi brutal khas Quentin, serta treatment out of the box yang membuat kita kaget sekaligus kagum kepada sutradaranya. Misalnya bagaimana Quentin membuat sebuah aksi perampokan di sebuah kafe ketimbang sebuah bank, lalu membuat si karakter harus menembak seseorang di wajah, bukan di bagian-bagian lain, yang sebuah adegan brutal yang tidak akan pernah kita temukan di film-film lain. Semua karakter di sini sangat ikonik dan memang inilah hasil bagaimana sikap perfeksionis Quentin dalam menyiapkan karakterisasi filmnya. Dan kabarnya memang Quentin selalu mulai dari karakterisasi dulu dan setelah matang barulah dia melangkah ke elemen fiksi lainnya di skenario. Dan hasilnya adalah Pulp Fiction, sebuah film yang artistik, nyeleneh dan sangat layak untuk kita tonton ulang sampai hari ini. Di urutan keempat ada Tiger and Snow. Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa karya terbaik Roberto Benigni adalah Life is Beautiful yang menangkan Oscar pada tahun 99 lalu. Tapi setelahnya film Tiger and Snow saya anggap sebagai film yang tak pernah gagal membuat saya kagum, bahkan setelah ditonton berkali-kali. Tiger and Snow adalah tentang seorang penyair dan dosen puisi dari Italia yang jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Vittoria. Setiap malam Attilio selalu bermimpi bisa menikahi Vittoria di sebuah tempat terbuka di mana Tom Waits menyanyikan lagu untuknya. Di pernikahan itu, Attilio hanya menggunakan pakaian tidur dan celana pendek. Dikit informasi, Tom Waits juga salah satu penyanyi favorit saya, dan dia juga ikut di film Down by Law yang saya ceritakan di urutan ke-7 tadi. Bagian terbaik dari film ini adalah ketika Attilio berusaha menyelamatkan Vittoria yang terjebak di Irak ketika terjadi invasi dari Amerika. Sama seperti film Roberto lainnya, dia selalu menyampaikan kritik yang satir dengan cara komedi. Mungkin Roberto paham bahwa pada akhirnya banyak hal yang layak diprotes bukan dengan kritik keras yang tajam, tapi cukup ditertawakan saja. Bagi yang mengikuti karya Roberto Benigni, pasti paham bagaimana kualitas komedian ini. Bagi saya, Roberto Benigni adalah penyair berkedok komedian. Sebetulnya dia adalah seorang penyair, tapi berkali-kali ditampilkan citranya, personanya sebagai seorang komedian. Bagi kawan-kawan yang ingat atau pernah menonton penghargaan Oscar tahun 99, pasti pernah melihat bagaimana monumentalnya, bagaimana memorable-nya ketika Roberto Benigni mendapatkan penghargaan Oscar. Bagi saya sampai hari ini, saya anggap speech yang diucapkan oleh Roberto Benigni sebagai salah satu speech terbaik Oscar sepanjang masa. Selain menonton film Tiger and Snow berkali-kali, saya juga menonton Oscar speech Roberto Benigni berkali-kali juga untuk memperbaiki mood dan juga mungkin untuk memacu kreativitas. Di urutan ketiga ada Taxi Driver. Travis Bickle diperankan oleh Robert De Niro muda, seorang veteran yang secara emosional tidak stabil, bekerja sebagai supir taksi di New York. Selama pekerjaan yang membosankan ini, dia menemukan banyak hal yang mengubah cara pandangnya terhadap lingkungan, yang akhirnya mendorong Travis untuk melakukan aksi brutal, membebaskan aktivis kampanye presidensial dan pelacuran di bawah umur. Film ini adalah karya Martin Scorsese yang saya tonton berkali-kali. Karena selain memberikan gambaran bagaimana Amerika di tahun 70-an, ini adalah juga untuk menikmati karya awal sutradara ini. Banyak hal yang bisa dipelajari dari film ini, khususnya dalam soal filmmaking. Dan tentu saja untuk melihat bagaimana aksi Robert De Niro yang sangat passionate dan ikonik. Di urutan kedua ada Before Sunrise. Ini sebetulnya adalah trilogi yang diawali dengan Before Sunrise di tahun 95,
diikuti dengan Before Sunset pada 9 tahun setelahnya, kemudian 9 tahun setelahnya lagi diikuti dengan Before Midnight. Nah, uniknya film ini walaupun berjeda 9 tahun dari satu film ke film lainnya, secara setting di dalam filmnya, secara penceritaan juga berjarak 9 tahun. Artinya pertemuan karakter Celine dan Jesse di sini juga berjarak 9 tahun. Di antara trilogi ini saya lebih suka dengan Before Sunrise, di mana dialog-dialog antara Celine dan Jesse sangat natural, berkesan dan quotable. Walaupun dinominasi dengan percakapan dua karakter ini, Before Sunrise sangat engaging, tidak membosankan sama sekali. Bahkan beberapa adegan seperti di toko piringan hitam dan kafe saat Celine dan Jesse berpura-pura menelpon temannya adalah bagian yang paling sering saya ulang-ulang kembali. Kalaupun harus membuat list untuk film-film romantis terbaik sepanjang masa, saya akan menempatkan Before Sunrise sebagai film paling romantis di urutan pertama. Di urutan pertama ada Annie Hall. Ini adalah film favorit dari sutradara favorit saya. Annie Hall adalah karya jenius dari sutradara Woody Allen yang kaya secara naratif dan merupakan sebuah terobosan dalam penyutradaraan. Opening dari film ini saya anggap masih sebagai salah satu opening di film paling memorable dan bahkan masih ditiru sampai saat ini oleh pembuat film. Annie Hall adalah embrio dari keseluruhan film Woody Allen sampai hari ini. Semua filmnya setelah Annie Hall tidak jauh dari pengaruh karyanya yang satu ini, terutama di karakter yang puitis, cerewet, komikal, neurotik, dan sinis. Dan juga New York sebagai latar cerita kebanyakan filmnya. Woody Allen adalah sutradara paling idealis dan berkarya tidak peduli tren dan perkembangan zaman. Semua filmnya adalah kegelisahannya sendiri dan akhirnya justru menciptakan tren baru. Woody Allen adalah sedikit dari filmmaker yang tidak pernah mau datang ke penghargaan Academy Award. Bahkan ketika filmnya masuk nominasi di penghargaan Academy, dia tidak mau datang untuk hadir mengambil trofinya. Seumur hidup Woody Allen hanya pernah datang sekali ke Academy Award, itu pun karena sebagai tribute kepada filmmaker setelah kejadian 9/11. Setelah itu Woody Allen tidak pernah mau lagi datang ke penghargaan Oscar sebelum 9/11 dan sesudah 9/11. Terlepas dari sensasinya dan masalah pribadinya, bagi saya Woody Allen adalah penulis dan sutradara paling jenius, di mana karyanya selalu mengisi hari-hari saya, dan tak berlebihan jika saya bilang bahwa Annie Hall adalah salah satu film yang saya tonton ratusan kali. Ya, itulah 12 film yang saya tonton puluhan kali atau mungkin ratusan kali, saya tidak menghitungnya dengan persis. Bagi kawan-kawan mungkin juga punya list film favorit seperti ini juga, mungkin bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Bagi teman-teman yang sudah menonton 12 film ini, saya juga ingin tahu bagaimana pengalamannya, bagaimana pandangannya, dan bagi yang belum saya sarankan untuk segera menonton secepatnya. Seperti biasa, jangan lupa dukung channel ini, klik subscribe dan share, like video ini jika suka, dislike jika tidak suka. Itu saja, salam sinema. Talking to me? You talking to me? Who the hell is that? You talking to me? Who the fuck is talking?